Wah, menyenangkan sekali ya kalau kita bicara soal perang dagang yang sudah mulai melandai ini. Tapi sayangnya dampaknya ini sudah mulai terlihat begitu ya, meskipun tarifnya ini belum jelas akan berapa besarannya. Betul sekali, apalagi ada kabar di mana dua e-commerce asal China itu Temu dan Shein menaikkan harga barangnya. Langkah ini dilakukan jelang kebijakan tarif Amerika Serikat. Shein menyatakan kenaikan disebabkan perubahan kebijakan tarif perdagangan global yang berdampak pada peningkatan biaya operasional. Dua kursi teras yang terdaftar di Temu memiliki label harga 61,72 dolar Amerika Serikat pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat harganya tercatat naik menjadi 70,17 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Shein terpantau satu set baju renang seharga 4,39 dolar Amerika Serikat pada hari Kamis. Pada hari Jumat, naik menjadi 8,39 dolar Amerika Serikat atau naik 91%. Namun kenaikan harga tidak terjadi di semua barang. Bram, kalau kita lihat perang dagangnya ini masih terus negosiasi antara China dan AS, tapi dampaknya sudah kemana-mana, sudah ke berbagai hal, termasuk ke e-commerce yang biasanya menjual barang dengan harga miring. Kali ini kita lihat sudah ada kenaikan harga, Bram. Ya, gimana nih para penggemar belanja atau shoppers yang suka melihat-lihat barang di e-commerce pastinya agak terganggu begitu ya dengan kenaikan harga barang ini. Karena kalau kita lihat, perang dagang ini juga bisa berpengaruh ke biaya operasional Anda, karena biaya naik harga barang juga ke depannya juga pastinya akan ikut naik. Betul, kenaikan harus dilakukan, Bram, karena untuk bisa menjaga kualitas produk daripada memaksa harganya tetap, tapi harus utak-atik harga operasional. Jadi kualitas barang menjadi tidak maksimal. Ya, kalau dari kondisi atau kasus ini, pihak Temu sudah menyampaikan informasi terkait kenaikan harga ini ke pelanggan, karena memang biar pelanggan juga nggak kaget begitu ya kalau ada kenaikan harga karena sejumlah faktor, khususnya karena efek perang dagang. Iya, jadi tidak hanya perusahaan ya Bram, tapi konsumen pun ini harus bersiap dengan dampak perang dagang. Dan kabar kenaikan harga di aplikasi Temu ini sudah disampaikan sejak 25 April yang lalu. Tapi sempat juga Andaka disinggung begitu oleh aplikasi kenaikan harga tidak terjadi di semua barang atau hanya barang-barang tertentu saja. Jadi memang ada beberapa yang justru harganya turun barang tersebut. Iya, dan tidak semuanya juga naik Bram, malah ada harga barang yang turun, jadi memang beragam. Dan informasi selanjutnya masih dari perang dagang, kita akan lihat seperti apa kondisi dari China, di mana Apple bersiap untuk memindahkan pabrik iPhone-nya dari China ke Kanada. Langkah ini dilakukan Apple untuk menghindari lonjakan harga akibat tarif tinggi yang dijatuhkan Presiden Donald Trump untuk produk impor asal China. Pemindahan pabrik ini rencananya dilakukan pada tahun depan. Produk iPhone yang dibuat di negeri tirai bambu selama ini dipasarkan di Amerika Serikat. Sebelumnya, Apple merespon perang tarif dengan menerbangkan 600 ton iPhone dari fasilitas produksinya di China dan India ke Amerika Serikat. Apple sudah mulai melakukan diversifikasi rantai pasok produksi iPhone keluar China dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini fasilitas produksi iPhone di China masih mendominasi dengan kemitraan bersama Foxconn. China berkontribusi sebanyak 80% dari kapasitas produksi Apple. 90% iPhone dirakit di China, 55% produk Mac, dan 80% iPad diproduksi di China. Sedangkan porsi iPhone yang diproduksi di India masih terbilang sedikit. Ya, tadi baju renang begitu ya yang harganya naik. Ini tentunya kita amati apakah memang dengan kebijakan Trump ini juga akan mempengaruhi harga jual dari iPhone atau produk Apple. Kebijakan Trump ini memang membuat banyak pihak harus pintar-pintar melakukan penyesuaian termasuk industri agar bisnisnya tidak babak belur, Aneka. Betul sekali, Bram. Kalau kita bayangkan ya dengan tarif yang tinggi ini yang akan diberlakukan oleh Trump terutama ke China, maka produk-produk yang diproduksi oleh China dan masuk ke Amerika Serikat ini pasti harganya akan naik signifikan sekali. Ya, apalagi masyarakat di Amerika Serikat yang mau beli begitu produk Apple atau iPhone juga harus merogoh kocek lebih dalam atau harga yang lebih tinggi daripada biasanya. Apalagi tadi juga disebutkan produksi iPhone, Mac atau iPad juga kebanyakan diproduksi di China, bukan di Amerika. Iya, betul Bram. Tapi perlu dicermati ya, kalau menurut estimasi dari Bloomberg Intelligence, katanya perlu waktu hingga 8 tahun untuk memindahkan 10% produksi Apple keluar China. Ya, tentunya tantangan bagi Apple dalam hal ini begitu ya, sedangkan tadi katanya juga kapasitas produksi Apple di China sekitar 80%. Berarti butuh waktu berapa tahun atau bahkan lebih dari 8 tahun bisa jadi untuk memindahkan
produksinya ke Amerika Serikat. Betul, jadi ini bukan sesuatu yang mudah ya, tidak serta-merta bisa pindah secara instan. Lalu juga kabarnya produsen di China ini sudah mulai menghentikan produksi dan beralih mencari pasar baru. Akan ada dampak kerambatan yang mungkin akan dirasakan juga pengguna Apple di Indonesia nantinya, Bram. Ya, betul sekali. Karena memang satu yang dipastikan, ini juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Kalau menurut perkiraan Goldman Sachs, ini memang sekitar 10 bahkan hingga 20 juta pekerja China terlibat dalam bisnis ekspor ke Amerika Serikat, Anaka. Wah, dampaknya kita sudah lihat ya merembet kemana-mana. Jadi kita harapkan di tengah berbagai negosiasi oleh banyak negara, ini bisa meluluhkan hati Trump. Ya, semoga ya, karena memang sekarang kita coba menyegarkan diri dari persoalan perang dagang, kini kita ke informasi seputar dunia olahraga, Anaka. Baik, kita akan langsung saja ke informasi untuk Liverpoolian, Bram. Ya, Liverpool berhasil mengunci gelar juara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Keberhasilan ini didapatkan usai pasukan The Reds mengalahkan Tottenham Hotspur 5-1 pada pekan ke-34 Premier League Minggu 27 April 2025 waktu setempat. Bertanding di Stadion Anfield, Mohamed Salah, Luis Diaz, dan Cody Gakpo tampak aktif menekan pertahanan Tottenham di 10 menit awal. Meski akhirnya Tottenham yang berhasil mencetak gol lebih dahulu di menit ke-12. 4 menit berselang Liverpool berhasil mencetak gol balasan melalui sontekan Luis Diaz yang sukses meneruskan umpan tarik Dominic Szoboszlai. Alhasil skor menjadi imbang 1-1. Lalu pada menit ke-24, Liverpool berbalik memimpin lewat tembakan keras Alexis Mac Allister dari bibir garis kotak penalti. The Reds comeback dan memimpin laga dengan skor 2-1 dan bertahan hingga pertandingan usai. Permainan terus berjalan dengan berbagai upaya saling serang sampai akhirnya Liverpool menjadi pemenang. Wah, selamat ya sekali lagi untuk Liverpoolian. Patut berbangga diri karena raihan trofi Liga Inggris Liverpool ini sekarang menyamai Manchester United 20 kali juara Liga Inggris. Ya, apalagi rame banget di lini masa begitu ya, hashtag YNWA, You Never Walk Alone. Ini para pendukung Liverpool sangat sorak-sorak bergembira dengan pencapaian yang diraih begitu oleh klub fanatiknya. Dimana ini sakit banget juga begitu ya bagi fans MU atau Manchester United. Klub yang biasanya dibangga-banggakan dengan prestasi yang mentereng, sekarang jumlah trofinya sama dengan Liverpool atau musuh bebuyutannya. Iya, ini ancaman sih mungkin ya Bram, bisa-bisa disalip raihan trofinya. Kita lihat performa MU beberapa musim terakhir ini, wah sudah ngenes begitu ya. Musim ini saja posisi MU di klasemen ada di papan tengah. Tapi kalau kita ingat di beberapa waktu yang lalu, ini kan sebenarnya seperti berputar saja ya. Ketika MU sedang jaya-jayanya, kita tahu waktu itu Liverpool jarang sekali juga menerima trofi. Gimana nih, tensi aman ya bagi penggemar Manchester United. Semoga aman dengan pencapaian yang dicapai oleh Liverpool saat ini. Anyway, saya juga salut dengan Liverpool, bukan cuma menyamai raihan trofi Manchester United, tapi juga mematahkan dominasi Manchester City yang sukses meraih trofi Liga Inggris 4 musim berturut-turut dari musim 2020 hingga 2021 sampai dengan musim tahun kemarin, Ana. Iya, betul sekali, rekor Manchester City patah 4 musim berturut-turut, patah di musim ini. Jadi MU saja nih kalau kita lihat pernah meraih trofi 3 musim berturut-turut begitu ya. Jadi mungkin memang sudah waktunya berubah. Nah itu, Liverpool ini seperti mimpi buruk buat Manchester City. Bahkan bukan cuma sekali mematahkan dominasi Manchester City, sebelumnya Liverpool juga patahkan dominasi Manchester City pada musim kalau kita ingat di tahun 2017 hingga 2018 dan musim 2018 hingga 2019. Jadi Liverpool ini ada di sela-sela raihan trofi Manchester City. Saya curiga apakah ini ada faktor sengaja di baliknya? Bisa jadi ya Bram, karena tidak sehat juga nih persaingan Liga Inggris kalau Manchester City terlalu mendominasi. Dugaan saya akan terbukti kalau musim depan juara Liga Inggris Manchester City lagi. Nah ini udah terkonfirmasi begitu ya dari hal ini. Kita lihat nanti ya, tapi Manchester City ini juga patut dicontoh loh Bram. Setelah gagal mempertahankan gelar, mereka bisa legowo dan mereka mengakui keunggulan Liverpool. Pelatihnya Pep Guardiola juga sudah memberikan selamat kepada Liverpool. Ya benar kan, patut dicontoh ini. Jangan sampai kompetisi sepak bola berujung kericuan. Ini yang jangan terjadi begitu ya. Seperti di negara mana tuh Bram? Konoha. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Konoha. Oke, menarik sekali dan kita akan melihat kemenangan Liverpool ini mungkin akan sangat emosional ya karena terjadi di kandang di Stadion Anfield dan perayaan kemenangan juga menjadi sangat meriah. Stadion jadi merah semuanya. Terakhir kali sensasi kemenangan seperti ini dirasakan pada
Tahun 1990 Bram, 28 April 1990. Wah, lama sekali. Ya, benar. Kemenangan yang juga dirindukan waktu Liverpool juara Liga Inggris musim 2019 hingga 2020, perayaannya sangat sederhana begitu ya. Bahkan cenderung sepi karena memang sedang pandemi pada waktu itu. Hanya disaksikan teman-teman dan juga keluarga, tidak ada fans fanatik seperti tadi malam Anaka. Iya, sekali lagi selamat untuk Liverpoolian dan kita tunggu nanti seperti apa perayaannya ya, Bram. Ya.